sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh nasabah private dan prioritas Bank Mandiri dalam acara talk show Wealth Volume 1 yang berjudul Road to Economic Recovery and New Investment Trend ESG. Terima kasih kepada para nasabah Bank Mandiri yang telah berkenan hadir secara onsite, serta seluruh nasabah yang menyaksikan acara ini secara online melalui Zoom. Perkenalkan, saya Dani Aji Kusuma dari Wealth Management Group Bank Mandiri yang akan memandu acara talk show pada sore hari ini. Apa kabarnya Bapak dan Ibu pada sore hari ini? Kami berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Semua peserta yang hadir secara onsite pada acara ini juga telah mengikuti protokol kesehatan. Seperti yang kita ketahui, saat ini perekonomian dibayang-bayangi berbagai isu. Yang pertama adalah geopolitical tension, perang Rusia dan Ukraina. Kemudian yang kedua adalah adanya global supply chain disruption, ditambah lagi ada global inflationary pressure atau tekanan inflasi global. Selain itu, adanya the Fed hawkish policy dan juga adanya lockdown di China terkait COVID-19. Untuk membahas dampak ekonomi dari berbagai isu tersebut, kita telah kedatangan beberapa narasumber. Namun, sebelum memulai acara ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan kata sambutan dari Ibu Feby Sudrajat selaku Vice President Wealth Management Group Bank Mandiri. Kepada Ibu Feby, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para nasabah utama Bank Mandiri yang telah berkenan untuk hadir secara onsite maupun online pada acara Market Update persembahan Wealth Management Group Bank Mandiri. Ibu Maisita Kristalin, PhD, staf khusus Menteri Keuangan bidang perumusan, kebijakan fiskal dan makroekonomi, Bapak Andri Asmoro, Chief of Economist Bank Mandiri, Bapak Demetrius Arifitojo, CFA, Supervisory Board Member of CFA Society Indonesia and Research Fellow of Mandiri Institute, serta hadirin sekalian yang kami banggakan. Pada sore hari yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu bersama kami untuk berdiskusi mendengarkan pemaparan dengan topik Road to Economic Recovery and New Investment Trend ESG. 2 tahun pandemi COVID telah kita lalui, tahun 2022 ini saatnya kita semua berjuang untuk pulih dan bangkit dari pandemi, terutama dari segi ekonomi dan bisnis. Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Bank Mandiri khususnya Divisi Wealth Management akan senantiasa menjadi mitra setia yang akan mendampingi Bapak Ibu nasabah untuk memaksimalkan portofolio Bapak Ibu semua. Selain itu kami akan senantiasa hadir untuk memberikan advisory yang tepat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu nasabah yang beragam. Acara ini merupakan salah satu persembahan kepada nasabah utama kami untuk memberikan pemaparan dan update terkait kondisi ekonomi terkini, pemulihan ekonomi dan pemaparan terkait tren investasi terbaru atau sering kita kenal sebagai Environmental, Social, and Governance atau ESG. Kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi atas nama Bank Mandiri, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata kami harap Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan semoga kesuksesan selalu mengiringi kita semua. Terima kasih dan selamat mengikuti rangkaian acara pada sore hari ini.
Terima kasih Ibu Feby atas sambutannya. Baik, kita akan langsung mulai ke acara talk show sore hari ini. Mari kita sambut narasumber kita. Yang pertama, Ibu Masyita Kristalin, PhD. Ibu Masyita Kristalin saat ini menjabat sebagai staf khusus Menteri Keuangan bidang perumusan kebijakan fiskal dan makroekonomi. Saat ini Ibu Masyita berperan sebagai Sherpa dalam koalisi Menteri Keuangan untuk perubahan iklim, di mana Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani berperan sebagai co-chair bersama Finlandia. Selain itu, Ibu Masyita juga merupakan juru bicara dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority. Ibu Masyita juga merupakan komisaris Indonesia Financial Group atau IFG yang merupakan holding BUMN asuransi dan penjaminan di Indonesia. Sekaligus merupakan peneliti senior di Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Ibu Masyita meraih gelar Doktor Bidang Ekonomi dari Claremont Graduate University, Amerika Serikat, dengan spesialisasi pada bidang International Monetary and Finance pada 2015. Sebelumnya Ibu Masyita menyelesaikan program master dari Australian National University pada program International Development Economics dan meraih gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian pembicara kedua pada sore hari ini adalah Bapak Andri Asmoro. Ya, Bapak Andri Asmoro atau biasa dipanggil Pak Asmo saat ini menjabat sebagai Chief Ekonomis Bank Mandiri. Bergabung bersama Bank Mandiri sejak tahun 2011. Bapak Andri Asmoro menempuh pendidikan Master of Art in Economics dari Georgia State University Amerika Serikat tahun 2013 dan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Pembicara ketiga adalah Bapak Demetrius Ari Pitojo, CFA. Beliau merupakan Supervisory Board Member of CFA Society di Indonesia dan Research Fellow Mandiri Institute. Bapak Ari Pitojo bergabung di Mandiri Institute sejak April 2022 dan sebelumnya pernah bergabung sebagai Head of Equity Research di Mandiri Sekuritas. Pak Ari ini merupakan lulusan sarjana teknik dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1990. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga sore hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu nasabah yang mungkin ingin bertanya langsung kepada narasumber, akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Bagi yang menyaksikan secara online, dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Baik, langsung saja kita mulai talk show pada sore hari ini. Seperti yang kita ketahui saat ini, perekonomian telah dibayang-bayangi berbagai isu ekonomi global, belum lagi proses transisi dari pandemik menjadi endemik yang dihadapi berbagai negara, baik negara berkembang dan negara maju. Setelah 2 tahun dihantam oleh pandemi COVID-19. Kepada Ibu Masyita, seperti terdapat dalam postingan Instagram Ibu Masyita, kebetulan sangat aktif nih di postingan Instagram, suka mengupdate weekly update ekonomik juga. Ibu Masyita menceritakan bahwa dunia sedang dihadapi krisis multidimensi yang diibaratkan the perfect storm. Menurut Ibu bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Apakah Indonesia juga menghadapi fase the perfect storm dan apakah sudah on track menuju pemulihan ekonomi di tengah isu-isu ekonomi global tersebut? Silakan Bu Masyita. Terima kasih. Kalau ditanya dari pemerintah bagaimana kondisi ekonomi udah pasti bullish ya. Jadi sebenarnya perfect storm kita tahu bahwa setelah pandemi, waktu pandemi kontraksi ekonomi di seluruh dunia itu cukup dalam ya. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan banyak negara, negara berkembang maupun negara maju, sebetulnya kontraksi ekonomi kita boleh dibilang cukup moderat ya. Akan tetapi tentu pada saat rebound juga level reboundnya karena base effect yang nggak terlalu down banget, reboundnya juga kita juga termasuk yang moderat, nggak terlalu tinggi. Implikasi kedua adalah dengan rebound yang tidak secepat misalnya Amerika waktu kemarin inflasinya naik tinggi, inflasi kita juga lumayan terjaga. Ini sebelum terjadi kenaikan harga komoditas baik pangan maupun energi.
Sebetulnya inflasi Indonesia kalau kita lihat core inflation dan juga CPI itu masih relatively baik. Kemudian yang kedua, banyak negara di Maret 2020 ya, pertama pandemi itu mengalami tekanan di sisi capital flow yang amat sangat besar sehingga yield negara masing-masing itu naik tinggi banget gitu ya. Indonesia termasuk yang terpengaruh, akan tetapi sepanjang 2020-2021 kalau kita lihat sebenarnya rating Indonesia itu relatif stabil. Banyak negara maju maupun berkembang yang mengalami rating downgrade ya. Jadi kalau kita lihat perekonomian Indonesia dari sisi stability makro, itu kalau kita tanya ke diri sendiri mungkin dianggap kurang representatif ya. Tapi kita bisa buktikan dengan kredit rating yang cukup stabil selama di masa pandemi itu membuktikan bahwa dunia internasional pun termasuk global investors melihat manajemen perekonomian Indonesia itu cukup baik. Nah, tapi sekarang pandemi udah berubah ke arah endemi ya. Mudah-mudahan sudah berakhir pandeminya. Maka stimulus fiskal yang tadinya diberikan, kita kan ada perpu untuk melebarkan fiskal defisit di atas 3%, tentu pada akhirnya perlu dimoderasi ya. Dan kita lihat dari 2020, 2021 dan 2022 fiskal defisit itu terus kita kurangi gitu ya. Dan mudah-mudahan di tahun depan sesuai dengan perpu tersebut fiskal defisit Indonesia mudah-mudahan sudah kembali ke batas 3% tanpa mengurangi momentum pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat berbagai indikator, sebenarnya baik itu indikator dari sisi konsumsi, indikator dari sisi produksi, termasuk pemakaian listrik, itu kita melihat adanya pemulihan ekonomi yang cukup stabil. Tentu ada gangguan sedikit waktu terjadi delta, itu agak turun sedikit, akan tetapi setelah itu perekonomian kembali rebound. Memang kalau kita lihat angka-angka di industri, masih ada oversupply ya, jadi belum full capacity, artinya masih ada capacity yang sebenarnya bisa dimaksimalkan dan tentu saja itu akan mengikuti perkembangan demand. Nah, kemudian di sisi lain terjadilah perubahan di harga, begitu perekonomian dunia mulai improve dan terjadinya Rusia Ukraine, maka harga-harga global naik gitu kan. Dengan kenaikan harga-harga global ini maka akan ada pengaruhnya tentu ke perekonomian termasuk APBN. Kalau APBN dengan kenaikan ICT, hanya ICT saja memang bisa net negatif atau netral. Tapi kalau dengan ada coal, kemudian CPO dan lain sebagainya, seluruh komoditi ini dihitung, maka dampaknya kepada APBN 2022 itu net positif. Jadi dengan asumsi kita memang menambah bantalan subsidi untuk menjaga stabilitas harga, bantalan subsidi itu, jadi kita mempergunakan windfall kali ini untuk menjadi bantalan bagi konsumsi Indonesia, sehingga menjaga pemulihan ekonomi yang baru mulai rebound ini untuk nggak kembali turun gitu. Dan kebetulan kita memang mampu ya, karena ada windfall ini. Nah, kalau dampak APBN-nya so far masih net positif, artinya kita ada tambahan subsidi sekitar 390 dan tapi tambahan revenue-nya lebih 30-40 triliun dari situ. Mungkin demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kalau begitu menurut Pak Asmo sendiri, di tengah isu-isu ekonomi global tersebut, apa saja faktor pendorong kinerja pertumbuhan PDB triwulan 2022 serta bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022? Atau mungkin ada slide yang mau disampaikan Pak Asmo? Ya boleh, terima kasih Mas pertanyaannya. Mungkin langsung di slide ya, karena pertanyaannya langsung ke pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ya, mudah-mudahan kelihatan. Nextnya lagi, next. Satu lagi, next ya, ini kebanyakan, nah ini dia. Tapi buat teman-teman yang di sini nggak bisa lihat ya, di belakang nggak muncul ya, apa untuk slide-nya. Gini Mas, jadi ada 4 faktor utama sebenarnya yang kalau kita lihat pendorong dari pertumbuhan ekonomi, ya ekspektasi, nah ini di sini kelihatan, pendorong dari ekspektasi pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ya. Ini saya ambil
dari Mandiri Spending Index yang dibuat teman-teman di Mandiri Institute. Ya. Jadi yang pertama proyeksi kita commodity prices ya, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih sebagian besar juga didorong oleh bagaimana outlook dari commodity prices, dari commodity sectors tadi. Jadi proyeksi kami memang harga komoditas itu akan relatif lebih masih relatif tinggi ya dalam 1-2 tahun ke depan. Artinya kalau kita bicara pertumbuhan harga dari tahun 2020 ya, kurang ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan harga di tahun 2022 terus kemudian ke 2023, kita lihat bahwa CPO itu masih forecast kita itu masih di kisaran 1.400 di tahun 2022. 2023 ya itu proyeksi kita juga masih relatif stabil dan kemudian sedikit turun di 2024 karena memang proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang turun ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa bayangkan CPO prices itu 1.400 sementara break even pricesnya di 400-500 dolar per ton gitu. Jadi para pengusaha yang bergerak di sektor komoditas itu mengalami memang spread harga ya dengan harga break even yang luar biasa besar. Jadi kita bayangkan memang cash rich. Begitu juga dengan harga batu bara. Kalau kita lihat yang sebelumnya ada slide sebelumnya. Yang harga tadi sebelum lagi. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat dari proyeksi kita ya bagaimana harga komoditas itu masih akan relatif tinggi, nanti terkait juga dengan bagaimana gambaran paparan tadi yang disampaikan oleh Ibu Masita bahwa ini juga menguntungkan di APBN ya dari sisi windfall dari harga komoditas. Kita sendiri masih percaya bahwa walaupun harga batu bara misalnya turun di kisaran 148 dolar per ton, namun harga batu bara itu masih cukup tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan break even price-nya untuk batu bara itu di 40 sampai 50 dolar. Jadi harganya sendiri masih 3 kali lipat dibandingkan dengan yang harga yang di break even-nya. Nah, dengan harga komoditas yang relatif tinggi tersebut ya, walaupun terjadi koreksi tapi masih di atas 1.000 untuk CPO batu bara itu walaupun tinggi masih di atas 100 tadi ya kita bicara dari si komoditas. Kita percaya bahwa ini yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi ya di Indonesia dalam kuartal 2 ya. Nah, itu yang pertama. Nah, commodity prices yang tetap tinggi itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama daerah penghasil komoditas ya seperti di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman semua lihat recovery kembali ke next yang slide yang tadi recovery dari indeks nextnya indeks belanja ya, ini kita punya yang namanya Mandiri Spending Index itu yang hitam dan biru ya, itu adalah nilai belanja dan transaksi. Itu kita lihat bahwa recovery ini didorong yang besar itu adalah dari daerah-daerah penghasil komoditas Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Nah, ini dia yang memang mengindikasikan bahwa ekspektasi pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 harusnya memang relatif lebih baik. Yang nomor 2 adalah private consumption masih diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu ya. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, teman-teman kita bandingkan tahun 2021 yang lalu ya karena adanya COVID Delta varian itu transaksi turun 40% ya, transaksi turun 40% setelah Lebaran. Jadi kita ingat tahun lalu itu setelah Lebaran itu kemudian ada Delta varian, terus pemerintah sangat membatasi mobilitas. Ya, jadi langsung turun di bawah dari posisi posisi pre-COVID ya, pre-pandemi itu di Januari 2020 sebagai benchmarknya. Tahun ini normalisasi dari spending ya, indeks belanja setelah Lebaran itu turunnya hanya 20%. Dan kalau kita lihat sekarang ya di bulan Juni ya, memasuki bulan Juni itu indeksnya sudah berhenti turun. Ya, artinya memang kalau kita lihat dari data transaksinya masyarakat ini masih belanja ya. Nah, ini dia yang memang kita perkirakan akan relatif lebih baik di tahun 2022 ini. Nomor 3 harapannya adalah dengan turunnya kasus COVID ya, walaupun sekarang ada tanda-tanda meningkat, namun peningkatannya harapan kami memang tidak setinggi dibandingkan dengan Delta varian yang lalu dan juga tingkat kematiannya itu tidak lebih buruk dibandingkan yang lalu. Artinya memang kita berharap bahwa
walaupun terjadi kenaikan, namun mobilitas masih tetap bisa didorong. Nah, mobilitas ini kata kunci untuk transaksi atau belanja masyarakat. Kalau mobilitasnya tidak dibatasi, tentu saja kita bisa berharap transaksi akan lebih baik di 2022. Yang nomor 4 adalah broader based recovery. Broader based recovery ini maksudnya kalau bicara tentang sektor-sektor yang tumbuh ya di tahun 2022 ini ternyata relatif lebih besar lagi, lebih banyak lagi sektor yang sudah recover dibandingkan dengan 2021 yang lalu. Nah, dengan kondisi tersebut memang kita perkirakan tahun 2022 di poin yang kelima itu memang pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di 5,17%. Nah, hitungan kami ini belum kami revisi. Jadi karena kami masih percaya bahwa masih ada upside-nya. Ya, bahkan kalau kita ambil saja nowcasting, kemarin kita hitung-hitung dengan tim ya, itu pertumbuhan ekonomi sebenarnya bisa ke 5,3% dengan current condition. Ya, namun saya bilang nggak usah keatasin dulu forecast kita, nggak usah direvisi ke atas. Kita lihat dulu kondisinya karena resiko ke depan juga masih cukup besar. Tadi yang disampaikan Bu Masita bahwa resikonya dari normalisasi kebijakan yang sangat agresif ya, yang angka inflasi juga yang tinggi di Indonesia juga mungkin tantangannya nanti adalah angka inflasi. Hitungan kita saja kemungkinan angka inflasi akan bergerak antara 4,2 sampai 4,6% gitu ya. Sebenarnya 4,6% itu kita assuming harga Pertalite dinaikkan kemarin. Namun dengan ketiadaan harga Pertalite yang tidak jadi dinaikkan, ya kita memang perkirakan di 4,2%. Kemarin Bank Indonesia, Pak GBI, Pak Peri, Pak Gubernur Bank Indonesia menyatakan 4,2% juga angka inflasi di 2022. Nah, ini yang menjadi tantangannya. Tapi kalau kita lihat peluang, kami memang masih percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 masih bisa tumbuh di atas 5%. Gitu. Kuncinya memang tadi, apakah memang Indonesia bisa menjaga ya angka inflasinya ya di tengah tekanan dari imported inflation dari harga pangan misalnya yang meningkat, dan yang kedua adalah ya kemungkinan pandemi yang berubah menjadi endemi, ini yang support dari pertumbuhan. Dan yang ketiga tentu aja harga komoditas. Gitu Mas. Ya, baik Pak Asmo. Jadi memang banyak faktor-faktor juga yang mendukung untuk optimisme dari ekonomi Indonesia ini ya. Nah, tadi kita telah mendengar penjelasan Bu Masita dan Pak Asmo mengenai kondisi ekonomi. Kita beralih ke market. Untuk Pak Ari, bagaimana isu-isu ekonomi global tersebut mempengaruhi volatilitas pasar baik di US market maupun di domestic market, mengingat bursa saham Wall Street dalam seminggu terakhir ini cukup volatile ya. Terima kasih. Sebenarnya kalau dilihat apa yang terjadi di pasar modal ya, itu sudah merefleksi apa yang diucapkan oleh Ibu Masita dan juga Pak Asmo. Kelihatan sekali kalau misalnya ya contohnya di negara-negara maju itu indeksnya negatif. Di kita saham positif, obligasi negatif. Saham sekitar plus 6%, obligasi kalau nggak salah minus 3%, 23% gitu ya. Jadi ini reflektif. Jadi artinya kita lebih baik dibanding negara atau negara-negara maju. Di kita sendiri yang naik adalah saham dibanding obligasi. Karena ketika inflasi naik, yang bisa beradaptasi terhadap inflasi adalah saham. Dan tentu saja karena obligasi itu dia bunganya tetap, ketika suku bunga naik dia harganya turun. Jadi ini sudah merefleksi dan ini saya rasa merupakan justifikasi pasar karena yang berbicara adalah uang bahwa Indonesia itu lebih baik prospeknya dibanding negara maju, dan saham itu memang dalam kondisi inflasi yang naik prospeknya lebih baik dibanding obligasi. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke topik berikutnya. Minggu lalu BPS telah merilis data neraca perdagangan Indonesia yang menunjukkan surplus sebesar 2,9 miliar US dollar. Dengan begitu surplus neraca perdagangan Indonesia telah berlangsung selama 25 bulan berturut-turut. Nah, kepada Ibu Masita, kinerja ekspor Indonesia masih tumbuh tinggi, yaitu tumbuh 27% year on year pada Mei 2022. Di tengah meningkatnya tekanan dan ketidakpastian global, apa upaya pemerintah dalam mengendalikan lonjakan harga serta memastikan kecukupan pasokan minyak goreng sehingga kinerja ekspor non migas masih mampu tumbuh tinggi ke depannya? Terima kasih. Jadi perekonomian Indonesia untuk Bapak Ibu yang sudah lama memperhatikan, sebetulnya pada saat ekonomi membaik
itu memang kita jadi trade balance-nya jadi negatif gitu ya. Karena kita memang konsumsi dan investasi itu impornya cukup besar. Dan sebagian besar dari barang ekspor kita itu sebenarnya import kontennya juga masih cukup tinggi. Jadi tidak selalu kalau net ekspor itu atau ekspor dikurangi import itu naik tidak selalu positif. Kadang-kadang kita memang menunggu marker import itu naik, menunjukkan proses produksi itu ikut naik. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga pasokan domestik dan juga tetap memastikan impor itu tetap tinggi. Tentu kita di masa pandemi ini ya dengan ada krisis pangan dan juga krisis energi, memang dihimbau untuk negara-negara itu tidak melakukan restriksi ekspor terhadap barang-barang yang memang dibutuhkan oleh negara-negara lain ya, termasuk bahan-bahan pangan maupun energi. Tapi tentu untuk semua negara sangat wajar untuk memastikan produksi atau konsumsi dalam negeri itu masih bisa tercapai gitu ya. Jadi memang yang dilakukan pemerintah pada saat ini adalah kita memastikan konsumsi dalam negeri itu cukup. Harga itu berusaha mungkin kenaikan harga tidak bisa 100% dikendalikan karena begitu walaupun misalnya kita anggap tidak ada kenaikan harga pangan dan energi akibat perang ya. Tapi dengan pemulihan ekonomi berbagai negara itu sudah meningkatkan demand dan sudah pasti meningkatkan harga gitu ya. Jadi pasti akan ada pass-through harga ke inflasi domestik. Yang perlu dipastikan adalah kenaikan harga itu cukup moderat dan terukur sehingga tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi. Dan itulah yang tadi saya ceritakan, pemerintah berusaha memberikan cushion agar kenaikan harga itu tidak terlalu steep seperti yang terjadi di banyak negara dan juga proses pemulihan bisa menjadi lebih baik. Oke, baik. Kemudian kepada Pak Ari, adanya pelonggaran restriksi mobilitas di Cina juga diharapkan dapat meningkatkan kembali kinerja ekspor Indonesia ke Cina. Namun pemulihan aktivitas Cina masih membutuhkan waktu nih. Menurut Pak Ari bagaimana sustainabilitas ekspor Indonesia ke depannya di tengah ketidakpastian tersebut? Nah ini nih, saya mau bicara secara jujur ya, kalau mengenai Indonesia justru malah sekarang ini dan ke depan ini saya dari dulu, dari mungkin sekitar 5 tahun terakhir ini saya paling positif tuh sekarang sebenarnya. Ini pengakuan saya secara jujur. Kenapa? Karena di balik semua kejadian yang terjadi di dunia ini, sebenarnya Indonesia itu berada pada titik yang posisi yang sangat menguntungkan. Yang dulu orang malah justru bilang, wah Indonesia kok ekspornya cuma komoditas, tapi justru pada saat seperti ini komoditas malah yang paling penting. Di tengah orang mengatakan deglobalisasi di mana semua orang sudah mulai memihak, terus ada hambatan di Ukraina segala macam. Itu justru produk-produk kita itu menjadi penting di mata mereka. Bahkan Eropa saja yang dulu tidak membeli batu bara sekarang malah minta batu bara kita gitu. Jadi ini satu hal yang menarik buat saya dan terus terang ini membuat saya positif, apalagi juga rencana pemerintah yang selalu mengarahkan kepada mulai industrialisasi dari komoditas kita. Jadi ini sebenarnya on the right track dan actually menurut saya ya, kalau saya dari sisi investasi, ini ketika saya tanyakan atau kemarin saya juga bertemu dengan investor asing, mereka belum sadar. Ketika kita bicara dengan investor asing, itu mereka bicaranya bahwa Indonesia tuh current account deficit. Pikiran di kepala mereka tuh masih current account deficit. Jadi ini yang menurut saya justru menarik. Kalau buat saya dari sisi investasi justru ini is an opportunity, kesempatan karena orang lain masih menganggap current account deficit. Nah, tinggal Ibu Masita nanti juga kalau pas keluar negeri ceritain terus Bu. Kalau kita tuh positif gitu. Jadi dengan demikian orang-orang tuh mulai belajar. Ini memang orang susah ya kalau orang udah kebiasaan mikirnya negatif gitu. Kemudian ketika Indonesia positif tuh mereka belum gak semudah itu menerima. Tetapi when itu terjadi, itu akan merupakan strong kalau buat performance itu akan kuat sih. Jadi sustainability export saya nggak worry sama sekali sih. Makasih. Jadi menarik Pak ya, jadi posisi Indonesia saat ini memang paling sangat menguntungkan ya karena dengan kondisi-kondisi di ekonomi global sekarang sebenarnya kita bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Oke, kemudian dengan Pak Asmo, namun saat ini di tengah surplus neraca perdagangan ini, kondisi nilai tukar rupiah pada akhir minggu lalu melemah 0,35% menjadi 14.821 rupiah per US dollar dan posisi ini merupakan posisi terendah sejak 2 Oktober 2020.
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah tersebut, dan selain itu bagaimana kira-kira proyeksi nilai tukar rupiah tahun ini? Silakan Mas Asma. Baik, terima kasih Mas. Sebelum menjawab yang rupiah ya, tadi melanjutkan yang disampaikan Pak Ari Pitoyo ya. Jadi kalau kita lihat apa yang membedakan Indonesia dengan emerging markets yang lainnya adalah kita adalah negara penghasil komoditas, itu aja. Jadi ketika terjadi recovery harga komoditas ya, bukan dari volume ya, itu tentunya itu akan berdampak positif, dan itu akan berdampak juga kepada posisi earnings juga di dalam equity market juga. Makanya ada potensi ketika kenaikan suku bunga acuan, tadi Pak Ari menyatakan memang ada sektor-sektor yang memang akan riding dari kenaikan suku bunga tadi gitu ya. Ini yang membedakan dengan obligasi. Nah, masuk kepada perbedaan perilaku antara investor equity dan juga investor bonds. Ketika memang ekspektasi inflasi meningkat, terus ekspektasi suku bunga meningkat juga, nah itu yang terjadi di investor asing adalah mereka melakukan outflows ya. Walaupun di bulan ini sebenarnya inflows gitu, tapi kalau kita total ya dari data per kemarin saja itu udah ada total outflows di year to date ya di bonds market kita itu sekitar 93,9 triliun. Sementara inflowsnya di equity market itu sebesar 68,4 triliun. Jadi kalau kita net-net jadi net outflow dari dua market tersebut. Sebelumnya masih positif. Nah itu yang kemudian memang kalau kita bicara dari single faktor tadi menyebabkan memang pressure kepada pelemahan nilai tukar rupiah. Namun kalau kita bandingkan pelemahan nilai tukar rupiah yang sekarang ya itu tidak sebanding memang dengan yang pada saat taper tantrum. Kemarin kita lihat-lihat lagi sebenarnya orang itu khawatir pelemahannya angka 15.000 misalnya itu seperti doomsday saja, tapi kita bandingkan pada periode 2013 itu pelemahannya 27%. Dari 9.000 ke 12.000. Sekarang kalau misalnya dari penutupan kemarin akhir tahun 14.400-an atau 14.500-an ke 15.000 itu hanya sekitar 5% kalau misalnya seperti itu. Nah, di bulan-bulan ini juga tendensinya memang ada income repatriation gitu ya. Jadi pressure dari pembalikan modal ya keuntungan ke negara asalnya juga tinggi, demand terhadap US dollar juga tinggi gitu. Jadi itu di luar dari yang ekspektasi dari kenaikan suku bunga acuan yang lebih agresif di tahun ini. Jadi itu faktor-faktor yang memang menyebabkan rupiah melemah. Nah, dengan kondisi itu ya, apakah kemudian rupiah akan terbang gitu ya dengan kondisi market yang seperti itu? Kita coba melihat saja Bapak Ibu teman-teman ya, ini data ya, kita bukan bicara apakah bullish atau bearish, kita bandingkan saja. Pada periode taper tantrum, kepemilikan asing di obligasi pemerintah itu sekitar 38%. Salah satu yang tertinggi minimalnya itu di 35%, salah satu yang tertinggi di Asia. Bahkan kita kepemilikan asing, foreign ownership-nya di obligasi kita itu waktu itu salah satu yang tertinggi di Asia mengalahkan South Korea waktu itu. Sekarang per data terakhir kemarin aja itu kepemilikan asing tinggal 16,6%. Ya, 16,6%, secara nominalnya pun juga relatif lebih kecil. Jadi pressure-nya harusnya lebih kecil. Apalagi kita sekarang tadi Bu Masita menyampaikan bagaimana kita masih mencatatkan trade surplus. Kalaupun kemarin trade-nya jatuh ya karena memang pemerintah menetapkan larangan ekspor CPO. Kalau sudah normalisasi lagi ya kita balik lagi ke bulanannya surplusnya cukup tinggi. Apalagi sekarang current account kita, neraca transaksi berjalan kita ada potensi ke surplus, netral di 0% terhadap PDB. Jadi faktor-faktor itu yang harusnya memang tetap ada potensi rupiah berada di keseimbangan di 14.700 gitu. Walaupun pressure di tengah tahun ketika angka inflasi US mungkin akan persisten tinggi ya karena harga energi juga tinggi. Itu memang bisa menyebabkan pressure ke angka 15.000, tapi year end kita masih percaya bahwa ada flows ya yang menyebabkan rupiah harusnya stable di bawah 15.000. Tadi di kisaran 14.700. Gitu Mas. Baik, berarti di kisaran 14.700 ya, walaupun mungkin di pertengahan tahun bahkan ada beberapa pressure juga, salah satunya karena terkait dengan inflasi dan sebagainya. Oke, terkait dengan inflasi mungkin kita lanjut lagi.
terkait dengan global inflationary tension atau tekanan inflasi secara global, pemulihan ekonomi Indonesia masih dibayang-bayangi risiko, terutama dari sisi global. Salah satunya kenaikan inflasi Amerika Serikat sebesar 8,6% di bulan Mei 2022, ditambah tingginya inflasi Inggris sebesar 9% pada April 2022, di mana itu tertinggi sejak tahun 92. Adanya kenaikan harga energi, belum lagi naiknya harga pangan serta supply disruption. Nah, kepada Ibu Masyita, seberapa besar dampak tekanan inflasi global terhadap perekonomian Indonesia dan bagaimana kebijakan fiskal dan moneter Indonesia dalam menghadapi potensi risiko inflasi? Silakan Bu Masyita. Ya, jadi setelah pandemi yang uang beredar itu cukup banyak ya, kita ekspansi di sisi fiskal maupun moneter. Tentu setelah itu ada flush of liquidity di pasar ya, tentu akan menimbulkan inflasi ditambah lagi pemulihan ekonomi, demand yang juga naik, itu tentu memberikan pressure kepada inflasi. Inflasi global pastinya berpengaruh kepada inflasi domestik, tapi pastinya tidak 100% karena tidak semua barang itu adalah impor ya, jadi masih besar proporsi dari produksi dalam negeri, sehingga inflasi kita itu naiknya mungkin perlahan. Di APBN 2022 ini asumsi inflasi kita berkisar di antara 2-4%, tapi memang ke arah yang lebih tinggi, ke arah ke 4%, sehingga memang diharapkan inflasi naiknya perlahan. Nah, kebijakan fiskal tentu dengan kontraksi fiskal ya, fiskal kan akan mulai tapering. Di sisi moneter mungkin akan mulai tapering juga dengan mengikuti pergerakan negara-negara maju. Dari sisi fiskal juga kita perlu tapering, bahkan menurut undang-undang kita tahun ini terakhir di 3%, dan menurut perhitungan kita bisa mencapai 3% atau di bawah di tahun depan, jadi tidak perlu merevisi tanpa mengurangi momentum gitu ya. Jadi dengan kontraksi tersebut secara otomatis sudah mengurangi pressure inflasi untuk naik lebih lanjut. Tapi bukan berarti bahwa inflasi itu akan turun ya. Tentu trennya naik sama dengan negara-negara lain, hanya seberapa besar pemerintah itu bisa memberikan cushion terhadap inflasi tersebut. Dari sisi moneter tentu juga dengan adanya tapering akan berkurang juga pressure kepada inflasi. Jadi kita melihat mudah-mudahan ya kalau kondisi ekonomi global itu cukup stabil, pass-through ke dalam negeri juga akan lebih terukur. Baik Bu Masyita, berarti kita menjaga inflasi tetap naik secara perlahan dan terukur Pak ya Bu ya. Oke, mungkin dengan Pasmo lagi, di tengah ancaman resesi serta kenaikan inflasi Amerika Serikat yang tertinggi selama 41 tahun terakhir ini, menurut Pasmo, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tingkat inflasi Indonesia saat ini, dan tadi kalau Bu Masyita menyampaikan mungkin perkiraan inflasi bisa di angka sekitar 4% Bu ya. Mungkin dari pandangan Pak Asmo sendiri bagaimana proyeksi inflasi pada tahun 2022. Ya. Oke, terima kasih. Kalau kita bicara inflasi Indonesia, historical itu sangat tergantung dari bagaimana pemerintah menetapkan harga administered prices-nya, harga BBM bersubsidi lah yang paling mayoritas ya. Kalau misalnya pemerintah melakukan peningkatan harga perubahan harga BBM bersubsidi, tentu saja akan meningkatkan inflasi ke atas lebih cepat lagi gitu ya. Contohnya kemarin kita melakukan simulasi Pertamax ya, Pertamax yang non subsidi itu saja 10% meningkatkan sekitar 0,04 percentage point ke inflasi kita. Kalau Pertalite itu setiap 10% menaikkan sekitar 0,4 percentage point, sama dengan kalau tarif listrik dinaikkan 10% juga impactnya sekitar 0,4. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya semua di-adjust, tentu saja inflasi akan meningkat. Nah kemarin pemerintah sudah menetapkan bahwa subsidi untuk energi, BBM dan juga listrik itu dinaikkan. Artinya memang diputuskan tidak ada kenaikan dari harga Pertalite, dan kalaupun ada perubahan di harga di tarif listrik hanya kepada konsumen tertentu. Jadi dengan hilangnya faktor tadi kenaikan BBM yang bersubsidi tadi, ya kenaikan harga BBM bersubsidi, tentu aja inflasi juga tidak setinggi perkiraan kita, ya 4,6%. Namun memang perlu kita perhatikan ke depan ini
angka inflasi dari sisi pangan, ya. Ini bergerak terus, ya, bukan hanya di domestik tapi secara global juga meningkat. Gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah inflasi pangan, kuncinya adalah nanti di logistik, juga melihat bagaimana supply dari pangan, apakah ada gangguan dari cuaca, berharap sih so far tidak ada ya. Tapi ini yang akan bisa meningkatkan inflasi ke atas 4%. Jadi proyeksi kita tadi yang saya sampaikan di awal, dengan memasukkan faktor tadi kenaikan harga pertalite dan juga listrik, inflasi berada di 4,6%, dengan ketiadaan tadi, faktor tadi ya kita berada di 4,2%, ya, forecast kita di atas itu. Tapi kan kalau kita bicara ke bagaimana, ini sedikit tambahan saja ya, bagaimana view dari Bank Indonesia di sisi moneter, mereka kan melihatnya dari core inflation, gitu ya. Jadi dari core inflationnya kita perkirakan memang berada di kisaran 3,5 sampai 3,7%. Baik, terima kasih. Tadi jadi salah satu faktor yang perlu kita highlight juga tadi selain dari target inflasi adalah memang dari inflasi dari sisi impact dari sisi pangan ya yang bisa memberikan dampak juga terhadap inflasi kita. Nah, sedikit tambahan aja Mas, ini yang menarik ya. Kalau dilihat dari harga energi global sekarang tuh sedikit turun sebenarnya ya tidak drastis. Tapi yang crawling perlahan-lahan tuh adalah sekarang harga pangan tuh. Global tuh. Nah ini yang memang kita harus perhatikan ke depan tuh ya. Apalagi udah banyak negara melakukan ekspor ban ya untuk harga pangan tertentu. Tentu aja ini yang bisa kalau misalnya kita ada beberapa faktor yang industri yang memang masih menyerap ya imported food tadi ya memang akan berpengaruh tuh. Baik. Nah sekarang kita beralih ke pasar saham untuk Pak Ari. Bagaimana tren investasi di tengah tingginya inflasi dan kenaikan suku bunga The Fed yang diprediksi masih akan naik sekitar 5 kali hingga akhir tahun 2022. Silakan Pak. Oke, ini menarik ya. Tadi ya backdropnya dulu lah. Backdrop ekonominya tuh di luar tuh lagi goncang-gancing, di kita sebenarnya somewhat sebenarnya diuntungkan dengan tantangan ada di inflasi. Jadi kalau melihat saham juga demikian sebenarnya. Kalau dilihat tuh goncang-gancingnya paling gede di sana. Paling gede lagi kalau ada yang main Bitcoin tuh Bitcoin. Jadi itu memang gonjang-ganjingnya kerasa paling gede di sini. Di sini juga ya namanya di sana ada gempa ya, di sini juga akan ada gempa. Tetapi justru yang menarik tuh di sini. Jadi artinya ketika mereka panik gitu ya, mereka terus market di sana tuh memang sedang mencari bottom ya. Ketika saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman saya, mereka tanya ini sampai berapa lama? Saya bilang ya nggak tahu sampai kapan begitu. Tetap karena inflasi harus peak dan ketika bicara inflasi peak itu seperti penjelasan Pak Asmo tadi juga masih belum kan, apalagi harga pangan masih terus naik. Jadi memang susah kita bicara yang ada di luar, tapi yang jangan dilupakan adalah fundamental di kita tuh bagus. So pertanyaannya sekarang bagaimana tren investasi? Secara umum pasti kegonjang-ganjing ini akan dirasakan oleh investor. Tapi justru dari sisi saya, menurut saya ini justru merupakan kesempatan ketika orang lain panik untuk alasan yang sebenarnya menurut saya agak salah, yaitu ketika mereka melihat ke global. Oleh karena itu kita bisa mulai investasi, tetapi memang pertanyaannya adalah karena gonjang-ganjing terus ya jangan semuanya gitu ya, pelan-pelan. Tapi itu harus continuous karena kita nggak tahu peak di bawahnya di mana. Tapi kembali lagi, ketika fundamental itu sendiri tidak banyak terpengaruh di Indonesia, yaitu sebenarnya perusahaan-perusahaan Indonesia juga secara earnings juga tidak banyak terpengaruh begitu. Inflasi sebenarnya malah membuat earningsnya malah makin bagus. Ini Bank Mandiri lagi asik-asiknya nih katanya. Jadi bisa kebayang lah kayak Bank Mandiri itu lagi asik-asiknya gitu. Ini Pak Asma juga ketawanya gede banget gitu. Jadi ini nunjukin bahwa sebenarnya we are okay and in terms of investment yes, there will be volatility, akan ada volatility. Kita bisa invest, tetapi juga karena kita tidak tahu peaknya di mana ya kita coba saja bertahap begitu ya. Terima kasih. Oke. Ya terima kasih Pak Ari. Jadi ini menarik ya tergonjang-ganjing di saham ini menurut pandangan Pak Ari sebenarnya kita kesempatan untuk kita masuk entry point sekarang untuk walaupun secara bertahap karena kita belum tahu nih endingnya ini kapan nih selesainya gitu ya. Oke sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Sekarang kita masuk mengenai kebijakan moneter. Nah, terkaitnya dinamika inflasi di Amerika Serikat, The Fed menjadi lebih hawkish dalam normalisasi kebijakan moneter.
Selain The Fed telah menaikkan suku bunga sebesar 75 basis points, Bank of England juga meningkatkan suku bunganya 5 kali sejak Desember 2021, naik sebesar 0,5 basis point menjadi 1,25%. Nah, kepada Ibu Masyita, bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap konsolidasi fiskal pemerintah ini? Seperti itu, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih. Ya, jadi pastinya kalau moneter atau bank sentral di seluruh dunia, terutama negara-negara maju, The Fed, ECB itu mulai tapering ya, mulai mengetatkan, pastinya akan ada dampak ya terhadap yield. Untuk 2022 outlook pemerintah di APBN itu yield 10 tahun itu di 6,85 sampai 8,42. Tapi kita cenderung bilang bahwa ini akan ada di tengah-tengah ya. Itu kan dalam outlook APBN kita perlu menaruh kondisi terbaik dan kemungkinan terburuk untuk mengantisipasi resiliensi dari APBN itu sendiri. Jadi kalau dari sisi itu tentu cost of fund pemerintah bisa naik ya. Tapi akan di sisi lain, tadi yang saya sampaikan, karena fiskal juga mulai tapering, kebutuhan pendanaan pemerintah juga tidak setinggi 3 tahun pertama pandemi gitu ya. Jadi kebutuhannya turun, walaupun yieldnya misalnya ada kemungkinan naik kalau memang kondisi menjadi lebih ketat. Oke. Dengan Pak Asmo, bagaimana dampak atau snowball effect kenaikan Fed Fund Rate terhadap pasar SBN? Bagaimana proyeksi yieldnya juga untuk SBN 10 tahun yang menjadi acuan pada akhir tahun 2022? Tadi proyeksi yield SBN-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari pasti kan gini, ketika kita menghitung yield SBN, faktor-faktor utamanya itu kan adalah Fed Fund Rate, US Treasury, BI 7 days repo rate, angka inflasi, dan juga CDS Indonesia. Nah, kalau kita price in dengan harga dengan kenaikan yang Fed Fund Rate kemarin 75 basis dan sebelumnya juga dan akan ada lagi kenaikan sekitar 175 ya, 75, 50, 50, 175 basis lagi. Memang kita perkirakan bahwa 10-year yield-nya bisa menyentuh ke 7,7%, 7,68% di forecast terbaru kita, naik dari 6,98. Mengapa meningkat? Ya tentu saja faktor utamanya adalah karena sebelumnya asumsi kita adalah kenaikan Fed Fund Rate di tahun ini itu berada di 2% gitu. Jadi Fed Fund Rate di tahun 2020 tadi ini 2%, jadi kemudian 3,5%, bahkan market price ini di sekitar 4% di tahun ini, baru kemudian flat di tahun 2023 dan 2024 gitu. Nah, sekarang kan bergerak 7,4, 7,5 gitu ya. Pertanyaannya adalah apa faktor yang mendorong bond yield-nya masih berada di bawah 8%. Saya rasa 8% itu ketinggian ya untuk kondisi fundamental yang tadi berulang kali disampaikan Pak Ari ya. Fundamental Indonesia yang relatif lebih baik. Angka inflasi walaupun tadi menjadi tantangan, inflasi Indonesia masih relatif lebih baik dibandingkan dengan inflasinya di negara-negara lain gitu ya. Apalagi kita adalah penghasil komoditas, negara lain, emerging market lain tidak. Terus yang berikutnya adalah surplus neraca transaksi berjalan, ya ada potensi surplus dibandingkan dengan periode yang lalu minus 3%. Terus juga tadi kepemilikan asing, dan jangan lupa onshore investor yang masih menjadi supporter untuk pasar SBN kita gitu ya. Nah ini adalah faktor-faktor yang memang masih kita percaya bahwa ya bond yield-nya harusnya memang masih berada di kisaran tadi 7,68% gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, pertanyaan berikutnya adalah siapa unsur investor yang mendukung? Ada dua yang menarik ya di sini. Kalau yang pertama pasti bank selalu ya. Yang kedua adalah retail investors itu juga semakin tinggi gitu. Memang ada yang mengatakan bahwa ketika angka inflasi sudah meningkat, memang money goes to capital market relatif lebih kecil ke depannya begitu Pak Arif. All goes to the real sectors or basic needs aja gitu. Kalau harga makin mahal, tadi yang ada uang yang tadinya mau dialokasikan untuk investment, ya
Jadi beralih untuk ya udah beli makanan aja misalnya seperti itu. Tapi bayangan saya tetap orang akan berpikir bahwa dengan inflasi yang tinggi ya memang how to beat our asset di atas dari inflasi tadi. Nah ini yang menjadi appetite investor untuk tetap di SBN tadi. Gitu. Oke, kalau menurut Pak Ari, bagaimana potensi bond market saat ini? Jika ke depan surplus neraca perdagangan tetap tinggi dan rating Indonesia akan diprediksi naik di antara peersnya, apakah masih ada potensi untuk yield menarik? Kalau saya melihat memang dari sisi bonds ya, ini angka yang sekarang sekitar 7,6 10 tahun ini angkanya yang pas lah gitu ya. Saya tuh suka pakai bonds itu dengan cara begini. Kalau pemerintah kita tuh GDP misalkan tumbuh 5 sekian persen, inflasi 4%, itu artinya kan kalau kita pengusaha, kita tuh tumbuh revenue-nya 9% gitu. Kalau revenue kita tumbuh 9%, ya kalau kita bayar utang bank, misalnya kita ngutang dari bank ya harusnya bunganya lebih rendah dong dari 9% gitu. Nah kalau 7,6 sebenarnya itu masih kemahalan sih gitu. Karena kan pendapatan saya cuma tumbuh 9% gitu. Jadi sebenarnya dari sini sebenarnya ada kemungkinan bonds ini kalau saya bilang ya, memang kalau mengharapkan dia penurunan yieldnya kencang mungkin tidak, tetapi kalau naik juga rasanya kok ya nggak berhak ya begitu. Itu satu. Ya karena pertumbuhan kita bukan cuma pertumbuhan kita itu 9% gitu. Masa ongkos pinjam kita 9% juga gitu kan, enggak dong, harusnya lebih di bawah. Nah, berikutnya lagi adalah yang perlu dilihat juga dinamika di tempat lain. Di dinamika tempat lain itu adalah yang di negara-negara lain itu bondsnya turun semua gitu loh, harganya tuh nggak tanggung-tanggung gitu karena bunga mereka yang dari nol tiba-tiba harus lompat. Jadi ketika marketnya tuh udah mulai ada sense of kepanikan tuh berkurang, ketika mereka melihat komparabilitas bond kita dibanding negara lain gitu, kita tuh bagus gitu 7%. Satu. Kedua, kalau dibaca dari para fund managers itu ada semacam pemahaman bahwa yang namanya dolar itu akan weak di future-nya gitu, di depannya. Karena ekonominya susah, unlikely mereka akan bisa naikin suku bunga juga begitu banyak, sehingga orang tuh berbicara mengenai weak dollar. Ada beberapa teman saya malah switch juga ke mata uang yang lain dan juga termasuk rupiah. Karena sebenarnya basically, tadi yang seperti saya bilang, orang lain tuh masih berpikir kita tuh current account deficit gitu. Jadi once they know, kalau itu nggak karena account deficit lagi, and rupiah strengthen, mereka bisa dapat 2 kali lipat. Jadi ini yang sebenarnya menurut saya ada potensi dari bond sendiri untuk kita untuk baik, dan secara logis sebenarnya angka segini juga ya harusnya segini aja ya, nggak bisa naik lagi yieldnya gitu. Makasih. Oke, baik Pak Ari. Jadi kalau kita itu jangan tinggi-tinggi Pak ya, tetap di angka dalam angka yang masih moderat lah. Nah kemudian kita mungkin masuk ke terkait dengan komoditas gitu. Nah terkait dengan geopolitical tension serta global supply chain disruption, perkembangan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO dan batu bara menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Nah kepada Bu Masita, bagaimana strategi fiskal pemerintah dalam menghadapi tingginya harga energi dan bagaimana dampaknya terhadap sisi penerimaan dan belanja negara? Silakan Ibu. Ini yang tadi saya sampaikan di awal sekali ya, bahwa kita mempergunakan windfall kita untuk cushion inflasi, yang tadi istilahnya Pak Asmo menjaga administered price ya. Tapi dampak dari kenaikan berbagai harga energi dan komoditis ini, kalau semuanya naik seperti ini, memang net positif, tidak hanya terhadap perekonomian tapi juga terhadap APBN. Karena meskipun kita pass through semua ke subsidi, kita masih ada net sekitar 30-40 triliun ya, jadi kenaikannya dari 390 triliun itu kenaikan subsidi, namun kenaikan revenue dari total keseluruhan kenaikan komoditi ini terhadap APBN kita sekitar 420 triliun. Jadi dampaknya masih demikian, dan memang itu keputusan yang dilakukan negara untuk memang menjaga tadi pemulihan. Jadi memutuskan untuk mengontrol sebagian yang masih bisa dikontrol dalam inflasi, yaitu bagian energinya, untuk bisa menjaga level inflasi secara keseluruhan.
Oke, untuk Pak Asmo ke depannya, apakah harga komoditas akan terkoreksi dalam waktu dekat dan apakah tingginya harga komoditas saat ini memicu kewaspadaan dan berpotensi menghambat juga sektor real? Tadi sebenarnya ada di slide saya, bisa ditampilkan aja ya. Ini slide hitungan dari tim industri di 2 slide sebelum ini ya. Satu lagi berarti. Nah ini dia ya, yang sebelah kiri ini. Mungkin bisa ditampilkan di sini. Tahun 2023 ya, memang proyeksi kita ya harga komoditas itu memang masih relatif tinggi ya, 1.400 di 2023 untuk CPO ya. Terus kemudian turun di 1.000 untuk 2024 karena alasan perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama di US. Jadi walaupun 1.000 sebenarnya kita bandingkan dengan di tahun 2019 yang lalu misalnya, ya ini enggak kita masukkan, kita potong, pada saat krisis ya 2020 ya, krisis COVID itu turunnya dalam ya, terutama di semester 1. Semester kedua sudah rebound. Batu bara juga kalaupun turun di 2024 ya sebenarnya 2023 kita udah lihat penurunannya cukup agresif, tapi masih tinggi tadi kalau kita bayangkan dengan, kita bandingkan dengan break even prices-nya. Oil itu balik ya slightly di bawah $100 proyeksi kita, tapi memang masih cukup tinggi ya, baru kemudian ke 85. Kalau hitung-hitungan dari kita memang untuk oil prices sendiri sebenarnya ya yang ideal itu berada di antara 60 sampai 80. Itu adalah keseimbangan antara supply demand dan juga bagaimana kalau misalnya di atas 80 biasanya itu ada supply dari shale gas waktu di zaman pre-pandemi tersebut. Tapi memang pertanyaannya adalah pasti kenapa ketika pertumbuhan ekonomi global diperkirakan turun drastis di 2023 dan 2024 harga komoditas masih relatif tinggi ya kalau kita hitung tadi dibandingkan dengan historik. Ya karena memang ada faktor supply shock di sini yang memang tetap menjadi sentimen utama untuk harga komoditas tidak turun terlampau tinggi. Jadi dari sini sebenarnya masih ada ekspektasi windfall nih ke budget pemerintah di 2023 gitu. Oke. Nah, untuk Pak Ari, bagaimana dampak tingginya harga komoditas ke pasar saham dan obligasi Indonesia, serta bagaimana pengaruhnya terhadap tren konsumsi dan investasi ke depannya? Oke, ini yang mengenai yang komoditas itu saya mau tambahin aja ya. Ini salah satu aspek yang membedakan mengenai prospek harga komoditas ini ada 2. Yang pertama itu faktor climate change. Climate change ini ada dampaknya ada 2 juga. Pertama adalah satu, meskipun harga minyak naik, itu kalau ditanya ya, apakah Anda mau berinvestasi di minyak? Nggak mau, gitu. Karena mereka nggak tahu, habis itu tiba-tiba 5 tahun kemudian minyak dilarang misalkan begitu. Mereka tuh takut. Ada satu pertanyaan mengenai kilang minyak, apakah kilang minyak mau dibangun? Tidak. Karena saya tidak tahu 10 tahun lagi kilang minyak masih boleh atau tidak gitu. Jadi itu menghambat adanya investasi baru. Pada saat yang sama renewables ini memang belum up to speed ya, sesuai dengan yang diinginkan. Atau ya memang karena susah juga sih, nggak semudah itu. Nah, jadi komoditas itu akan stay elevated dan ini yang terus terang sebenarnya bagus buat Indonesia. Challenges buat Indonesia ini adalah ketika komoditas bagus naik, pangan naik, itu tentang dampaknya pada masyarakat. Dan memang kalau buat saya ini, maka tadi ada Bu Masita menjelaskan mengenai adanya cushion, adanya bantalan-bantalan ini penting. Karena kalau itu terjadi, itu akan bagus buat konsumsi, jelas. Memang buat saya paling, kalau dilihat Indonesia ya, negatifnya itu adalah seberapa jauh dampak dari kenaikan harga komoditas, harga energi ini pada masyarakat, terutama yang di bawah. Dan memang ini kalau ada cushion, wah itu bagus, karena dari sisi pendapatan juga sebenarnya bagus, dari konsumsi kemungkinan kalau nggak dibantu ada tekanan, tetapi kalau dibantu itu akan bisa membaik. Nah, pertanyaannya ke saham adalah itu justru skema ini itu memang belum banyak diketahui oleh orang luar. Jadi orang luar tuh harus perlu tahu sebenarnya mengenai ini.
Ini yang memang perlu disampaikan. Tadi di belakang juga ada diskusi mengenai komunikasi. Jadi komunikasi ini yang kita pikir ini perlu, once itu sampai di tangan investors, itu dampak ke obligasi, ke saham akan bagus sih. Terus terang saya quite optimistic karena memang konstelasi dari apa yang terjadi di dunia, dari climate change, dari deglobalisasi, dari juga adanya dekarbonisasi, itu somehow itu membuat Indonesia berada dalam posisi yang sebenarnya menarik. Menarik ya Pak, jadi dari sisi climate change itu ada kemudian ada isu deglobalisasi dan dekarbonisasi, itu sebenarnya posisi Indonesia ini possibility ke depannya akan sangat menguntungkan ya secara ya, market. Oke. Kemudian nah sekarang kita mulai masuk ke topik berikutnya adalah mengenai ESG atau Environmental, Social, and Governance. Nah, di tengah isu-isu ekonomi global saat ini, global market menjadi sangat volatile. Namun saat ini terdapat sektor ESG yang menjadi new investment trend. Pak Ari merupakan Research Fellow Mandiri Institute dalam ESG Research. Pak Ari akan menyampaikan sedikit paparan mengenai ESG. Silakan Pak Ari. Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih, mungkin tolong bahan presentasinya halaman berikutnya, please. Terima kasih. Oke, next. Ketika kita bicara ESG, ini sebenarnya ada satu kalimat, tetapi ini adalah komitmen dari para pengelola aset ya, para pengelola kekayaan yang bergabung dalam organisasi yang dinaungi oleh PBB. Namanya adalah organisasi mengenai Principles of Responsible Investment, jadi prinsip-prinsip investasi yang bertanggung jawab. Di tengah volatilitas ini, sebenarnya inilah yang penting. Kita berbicara adalah bahwa kami semua, pemegang pengelola aset, itu bertindak demi kepentingan jangka panjang terbaik. Kepentingan jangka panjang terbaik dari penerima manfaat kami. Jadi kita bicara jangka panjang. Dalam jangka pendek, situasi bisa apapun yang terjadi, tetapi kita juga harus melihat dalam jangka panjang. Kemudian kalimat yang di bold berikutnya adalah kami juga menyadari bahwa menerapkan prinsip-prinsip ini dapat menyelaraskan investor dengan tujuan masyarakat yang lebih luas. Jadi saat ini terdapat keyakinan bahwa untuk mencapai pertumbuhan perusahaan itu juga harus berkelakuan baik. Perusahaan itu juga harus menjadi manfaat bagi orang-orang di luar pemegang saham. Ini konsepnya. Jadi kalau dulu orang cuma pikir kalau Anda melihat laporan keuangan ya, laporan keuangan itu laba rugi. Laba rugi itu buat siapa sih? Buat pemegang saham. Saat ini itu tidak cukup. Karena pertanyaan berikutnya lagi, laba rugi itu apakah akan terus? Untung yang terjadi itu apakah akan terus? Nah, untuk mendapatkan keyakinan dari bahwa untung yang ada di situ tuh akan terus, itu kemudian dibutuhkan penilaian lain. Penilaian lain itu yang dimasuk dalam 3 kategori itu yang namanya E, S, dan G. Lingkungan, sosial, dan governance atau tata kelola perusahaan. Karena kembali lagi kita ingin bahwa investasi kita itu bertumbuh terus di jangka panjang dan perusahaan kalau menjadi manfaat bagi lingkungannya itu bisa terus beradaptasi dan bisa terus hidup. Karena kehidupan perusahaan itu tergantung juga pada lingkungan. Nah, makanya I lingkungan, S itu juga lingkungan, tapi lingkungan dalam arti masyarakat. Bagaimana perusahaan itu menjadi manfaat buat masyarakat di sekitarnya dan menjadi manfaat buat karyawan yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Dan G adalah bagaimana perusahaan itu memastikan bahwa dia akan berada dalam track, dalam jalur yang tepat. Next, memang ada definisi apa-apa saja yang faktor-faktor yang dilihat dalam ESG, tapi saya ingin kembali tekankan bahwa ini adalah usaha dari para pemegang aset untuk memastikan adanya keberlanjutan dari investasi mereka di perusahaan-perusahaan tersebut. Terima kasih. Ya, jadi memang arti ESG itu sebenarnya kita untuk melihat
dari sisi perusahaan pun as organisasi itu harus punya kelakuan baik juga lah Pak ya gitu ya, dalam dapat memberikan manfaat kepada sekitarnya, tidak hanya dari termasuk juga terhadap karyawannya dan lingkungan di sekitarnya juga, di mana laba rugi itu sebenarnya nggak cukup buat saat ini untuk sebuah perusahaan. Nah mungkin kita masuk ke pertanyaannya, menurut Pak Ari bagaimana menerapkan ESG pada aktivitas investasi? Nah, apa perbedaan antara aktivitas investasi ESG dengan pola investasi konvensional, dan bagaimanakah perkembangan portofolio aset investasi ESG related di Indonesia dan negara lainnya? Apakah tantangan dihadapi oleh investor dan juga lembaga keuangan dalam menghadapi tren investasi ESG, dan kebijakan apa saja yang harus diantisipasi oleh investor retail terkait dengan tren ESG ke depannya? Oke, tadi kembali lagi, kalau di saat ini ya, kalau perusahaan itu kan laporan keuangan, namanya istilahnya laporan laba rugi gitu ya. Sekarang ini dan bahkan beberapa tahun yang lalu, misalnya Bursa Saham Indonesia juga meminta perusahaan untuk membuat yang namanya laporan keberlanjutan. Jadi itu sebenarnya laporan keberlanjutan dan laporan keuangan merupakan satu kesatuan yang bisa menjawab pertanyaan mengenai laba perusahaan dan bagaimana perusahaan mencoba memastikan bahwa laba perusahaan bisa bertumbuh di masa depan. Jadi itu ada dua. Nah kemudian itu, jadi kalau investasi konvensional itu biasanya hanya melihat laporan keuangan aja. Dia nggak ngelihat yang laporan sustainability ini, laporan keberlanjutan itu mereka jarang lihat. Nah kalau investasi dengan ESG, kedua hal ini itu digabungkan. Kedua faktor ini digabungkan untuk melihat. Jadi itu bedanya. Tantangannya adalah karena ini baru. Jadi di dunia ini ya, itu kalau ada satu organisasi yang bernama IFRS gitu ya. Organisasi yang menentukan financial standar keuangan. Itu dahulu dia mengeluarkan aturan-aturan yang namanya accounting, International Accounting Standard accounting. Itu satu. Nah, baru November tahun kemarin itu mereka membuat satu organisasi yang namanya ISSB, International Sustainability Standard. Jadi standar sama dengan yang di accounting itu, mereka buat standar untuk keberlanjutan. Jadi standarnya itu sendiri lagi dalam proses pembuatan. Kalau laporan keuangan itu kan gampang ya. Oke, apa sih yang dihitung? Rupiah. Rupiahnya ada di mana? Ada di bank gitu. Itu mudah gitu. Dan itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun gitu. Nah, sekarang ini standar sustainability ini apa gitu? Apa sih yang bisa dianggap perusahaan itu berkelakuan baik gitu? Kalau kita aja mau masuk perusahaan terutama BUMN gitu pakai SKCK gitu. Apakah SKCK itu sebenarnya baik juga, bahwa orang yang pakai SKCK itu berkelakuan baik? Ya belum tentu juga gitu. Nah, tetapi artinya bahwa bagaimana menetapkan standar kalau yang orang seperti tadi itu ada SKCK. Nah pertanyaannya SKCK buat perusahaan itu apa gitu. Nah ini yang memang sedang dibuat dan oleh karena itu standar itu masih terus berubah. Nah, kalau pertumbuhannya sendiri di dunia ini sekarang ESG itu sudah sekitar sepertiga ya, sepertiga dari total aset yang ada di dunia. Kalau di Indonesia tuh memang masih sekitar 3,5 triliun, 3,5 triliun dari total aset di kelolaan itu sekitar 580, jadi masih di bawah 1%. Jadi memang kita masih akan mengalami pertumbuhan di situ. Terus mengenai tadi ya, tantangannya itu adalah standarisasi. Terus kebijakan apa yang harus diantisipasi oleh investor retail? Satu hal yang investor retail harus lihat juga adalah bahwa di tengah volatilitas ini, kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan itu ada. Kenapa? Karena kan kita, kalau kemarin itu orang bisa investasi menurut saya seenaknya lah gitu. Karena suku bunga itu 0 gitu, di negara lain bahkan minus. Jadi orang suka-suka gitu. Tapi ketika suku bunga naik, itu orang mesti hati-hati. Karena harga investasi itu ada, orang tuh harus lebih berhati-hati dan memastikan keberlanjutan. Jadi oleh karena itu ini menjadi penting dan itu juga faktor-faktor keberlanjutan ini harus perlu dilihat. Terutama itu adalah perubahan iklim. Gitu. Orang tadi saya bicara mengenai jangka panjang ya, tapi yang namanya kaitannya dengan perubahan iklim ini bisa cepat sih. Gitu. Jadi dalam artian ada satu investor bilang kita tuh punya 10 tahun, tinggal untuk menentukan apakah suhu itu bisa dikembalikan atau kita sudah ada pada suhu yang sudah akan lebih tinggi. Jadi makanya ada dua, katanya orang kaya di dunia ini ada dua
pemikiran. Satu yang nggak percaya bahwa orang itu bisa mengurus dirinya sendiri, itu pergi keluar, itu namanya Elon Musk, dia pergi ke atas, jadi bikinnya space station, ada juga yang bikin di bawah, dan tinggal kita percaya yang mana. Tetapi artinya bahwa ini menjadi penting, dan ini mau tidak mau, itu akan menjadi satu faktor yang bisa dalam waktu yang tidak lama, itu menentukan bagaimana perusahaan itu akan keberlanjutannya. Jadi oleh karena itu, ya itu meskipun sekarang belum, saya rasa itu menjadi satu yang urgensi yang akan bisa dilihat begitu. Terima kasih. Jadi memang potensi di Indonesia pun juga masih sebenarnya sangat besar ya. Cuma mungkin dari tingkat awareness dari masyarakat pun juga mungkin masih perlu kita educate lebih tinggi lagi ya. Karena tadi Pak Ari juga sampaikan bahwa dana kelolanya mungkin baru sekitar 3,5 triliun Pak ya. Sekitar 1% dari sekitar 580 triliunan ya. Jadi memang masih banyak PR yang harus kita kerjakan untuk kita bisa membesarkan industri ESG ini. Tapi sebagai informasi juga sebenarnya dari nasabah-nasabah Bank Mandiri baik private pun juga sebenarnya sudah mulai melirik gitu untuk mencari tahu lebih dalam terkait dengan produk-produk ESG kayak gitu Pak Ari. Nah, kemudian kepada Bu Masyita mungkin saya lanjutkan, bagaimana komponen ESG dapat menjadi kriteria atau standar keberlanjutan sustainability dalam praktik bisnis dan investasi. Adakah kebijakan pemerintah di bidang fiskal yang mendukung praktik bisnis dan investasi ESG? Silakan Ibu. Terima kasih, mungkin saya akan fokus langsung ke climate aja ya, yang merupakan bidang saya. Jadi kalau di Kementerian Keuangan itu kebijakan kita biasanya di sisi revenue, di sisi spending, dan di sisi pembiayaan gitu ya. Untuk climate contohnya di sisi revenue kita banyak sekali tax incentive dan tax break untuk beberapa industri yang memang climate related. Karena kan kita mau mencapai net zero di 2060 atau lebih cepat dan kita punya target NDC 41% di 2030 tanpa bantuan asing dan 29% tanpa bantuan asing dan 41% dengan bantuan asing ya. Jadi artinya kita punya target yang terukur sebenarnya seberapa besar sih pencapaian negara ini untuk mengurangi carbon emission. Nah untuk carbon emission ini di Indonesia sebetulnya ada banyak sektor, tapi ada 2 sektor utama penyumbang terbesar, yaitu sektor forestry dan juga sektor energi. Ini pengurangan carbon reduction-nya kurang lebih sama, tapi kalau kita lihat abatement cost-nya, berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menurunkan karbon, itu sangat jauh berbeda antara sektor energi dan sektor forestry. Jadi dari sisi revenue side kita punya berbagai tax incentive untuk transisi energi menuju renewable energy. Kemudian yang kedua dari sisi spending side. Dari sisi spending side kita punya yang namanya climate budget tagging. Jadi budget kita itu di tag. Jadi kalau ada pengeluaran yang untuk climate itu di tagging supaya kita tahu pasti sebenarnya berapa besar sih pemerintah itu mengeluarkan biaya untuk membantu dalam urusan climate untuk mencapai net zero ini. Dari sisi pembiayaan juga kita punya namanya green bonds ya. Green bonds ini tadi Pak Ari sampaikan betul sekali Pak, standar itu memang ruwet ya. Karena sebetulnya untuk proyek-proyek di green bond sendiri kita punya kategorisasi, ada taksonominya, ada hijau tua, hijau muda banget atau agak kuning gitu ya. Nah dulu kita punya sustainability financing ya, atau green financing. Nah green financing ini adalah activity di luar sektor-sektor kalau bicara energi, di luar brown energy, contohnya hanya renewable energy saja. Padahal bagi suatu negara untuk bertransisi dari seperti Indonesia saat ini ya, based on fossil fuel, untuk menuju renewable energy itu dibutuhkan transisi kan, kita harus phase out sisi brown energinya untuk membangun renewable energinya. Tapi investasi untuk melakukan phase out di sisi ini direkognas sebagai tindakan yang non-green gitu Pak Ari. Di G20 tahun kemarin dan tahun ini di Presidensi Indonesia di Sustainable Finance Working Group, kita memperkenalkan istilah yang namanya transition finance dan transition activities. Ini adalah kegiatan yang dalam taksonomi lama atau standar lama dianggap tidak green, tapi tanpa kegiatan ini kita tidak mampu melakukan transisi menuju net zero tersebut. Contohnya memberhentikan atau memphase out coal power plant lebih cepat dari usianya untuk supaya kita mempunyai space untuk membangun renewable. Nah pada saat ini pemerintah sedang memikirkan bagaimana cara melakukan energy transition.
Karena itu bukan hanya transisi ya, Indonesia itu punya oversupply energi hampir 40%. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau transisi langsung membangun renewable, kita justru memperburuk isu oversupply, dan di oversupply itu seperti Pak Asmo tadi sampaikan, ada administered pricing, ada subsidi, itu ada dampak fiskal yang juga sangat tinggi gitu ya. Jadi memang kita harus delicate balance, tadi Pak Ari juga nyebut Jerman minta-minta untuk impor batu bara. Nah itu kita juga perlu seimbangkan ya antara sisi kiri memphase out brown energy dan juga membangun renewable energy. Menarik juga ya, untuk tadi disampaikan mengenai energi transition, ternyata kita tuh ada oversupply lebih besar, lebih dari 40% Bu ya, hampir 40%, oke. Nah kemudian untuk Pak Asmo sendiri, bagaimana sektor ESG saat ini dapat disebut-sebut menjadi new investment trend saat ini dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi? Baik, ya betul sekali. Jadi sejak beberapa tahun terakhir tentu saja ESG related ini menjadi new trend, bukan hanya environmental base ya, tapi yang sosial juga ya. Impact fund misalnya, kalau kita bicara bagaimana menjamurnya, walaupun ini masih sedikit tapi udah mulai banyak nih ya yang memikirkan untuk impact fund, pemberian financing kepada sektor-sektor yang berpengaruh luas kepada masyarakat misalnya. Jadi memang nggak cuma related ke environmental. Dari sisi perbankan pun juga kita sekarang memikirkan bahwa ini adalah sebuah sektor ya yang bisa mendorong pertumbuhan kredit ke depannya gitu. Jadi bukan cuma kita bicara pertumbuhan kredit yang disalurkan kepada komoditas yang yang standar, yang fossil based, tapi ke depannya juga disalurkan kepada yang memang ESG related. Dan ini memang potensinya besar. Dan bagi perbankan pun juga ini menyangkut dua. Jadi kalau kita bicara green adalah financing to green atau green financing gitu ya. Financing to green sectors itu juga besar ya impactnya untuk mendongkrak pertumbuhan kredit ke depannya. Nah tadi yang lanjutannya apa lagi pertanyaannya? Sudah ya, itu aja ya tadi. Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi? Ya besar gitu ya. Yang pasti kalau secara makro ini akan mempengaruhi ekspektasi pertumbuhan long term growth-nya Indonesia ke depan. Kalau kita tidak aware terhadap climate change dan terlambat mengantisipasi dari pemburukan ekonomi ke depan, pemburukan dari iklim ke depannya. Yang kedua tentu saja buat perbankan, buat bisnis adalah penting untuk mengetahui ini sejak dini, memitigasi, karena ke depan ini yang tadi eksternalitas adalah bagaimana kemudian menginternalisasi dari yang biaya tadi ke dalam faktor resikonya ke depan. Coba Mas bayangkan kalau kita waktu memitigasi bagaimana resiko dari bencana alam, gempa bumi, banjir misalnya ke dalam premi kredit ke depannya. Nah itu adalah hal-hal yang akan berdampak besar terhadap valuasi bisnis ya. Nah yang ketiga adalah kalau bicara makro kebijakan moneter terhadap bagaimana transmisi kebijakan moneter ya kepada macroprudensial transmission nanti itu juga akan berubah gitu. Jadi premi berubah, transmisi kebijakan berubah, terhadap ekspektasi pertumbuhan juga berubah. Jadi besar memang impactnya kalau kita tidak aware dengan yang ESG related ini ke depan gitu. Baik, oke. Sebelum memasuki sesi tanya jawab dari nasabah, bagi para nasabah yang menghadiri acara ini secara online, di kolom chat terdapat link survei mengenai riset ESG yang sedang dilakukan oleh Bank Mandiri. Nah, mohon Bapak dan Ibu sekalian untuk sedikit meluangkan waktu untuk mengisi link survei tersebut. Terima kasih sebelumnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami membuka kesempatan untuk 3 penanya untuk langsung bertanya kepada narasumber kita. Ya. Oke.
kebetulan ya ada pertanyaan terlebih dahulu dari yang chat online. Kita sampaikan terlebih dahulu pertanyaannya karena pertanyaan juga cukup menarik untuk bisa didiskusikan di kesempatan hari ini. Selamat sore Bapak, Ibu admin di tempat nama saya. Nama saya Rizky Rudiansyah, mahasiswa Universitas Pancasila. Izin bertanya kepada Pak Ari, sektor apa yang dianggap paling cepat bisa dipulihkan sehingga efek spiral mampu ditahan tidak turun drastis, serta dapat mendorong percepatan pemulihan sektor lainnya. Dan seputar new investment trend, rekomendasi investasi yang cermat saat ini apa dan juga sumber bacaan yang tepat untuk mengetahui arus investasi terkini. Terima kasih banyak sebelumnya, sukses dan maju terus Bank Mandiri. Silakan, ini pertanyaan untuk Pak Ari sepertinya. Oke, ini efek spiral ini menarik nih. Secara global ya, kalau bertanya, terus kalau sekarang kebetulan Bu Masita juga studinya mengenai populasi dunia itu basically declining ya. Sekarang pertanyaannya kalau ekonomi global itu mau ditarik itu bagaimana caranya? Sementara populasinya global aja sendiri turun. Sebenarnya satu cara adalah climate investment ini. Jadi investment di climate ini. Oleh karena itu kalau sektor apa sebenarnya sih sektor yang relating to climate change. Itu bisa membantu untuk meningkatkan pertumbuhan dengan membantu juga untuk dunia untuk lebih baik. Karena kalau untuk sektor yang saat ini sekarang udah ada ya, misalnya bikin TV, bikin mobil gitu ya. Ya sekarang orang penduduknya turun gitu mau bikin TV sampai berapa banyak lagi gitu. Jadi harus yang sesuatu yang baru. Nah memang nanti bicara tadi Bu Masita juga menarik itu bicara mengenai funding. Itu yang memang ada isu di sini mengenai bagaimana funding itu harus dilakukan. Jadi kalau new investment trend, gini, tadi Pak Asmo juga udah ngomong, sebenarnya dua ini jadi penting ketika kita bicara climate change dan kita bicara mengenai deglobalisasi, degrowth segala macam itu adalah food and energy. Jadi itu. Jadi kalau mau ditanya investment trendnya adalah food energy, which food and energy? Food and energy yang akan friendly to climate change gitu. Artinya mitigasi sama satu lagi istilahnya mitigasi dan juga adaptasi ya, betul, mitigasi dan adaptasi. Kalau agak detail nanti bisa baca-baca ya, tapi kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari nasabah yang hadir di sini, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya Kuntarto dari cabang Jakarta Tamrin. Tadi sebetulnya sudah disinggung banyak dan dibahas di diskusi sebelumnya ya. Mungkin pertanyaan saya ke arah Bu Masita gitu ya, atau mungkin juga boleh nanti ke Pak Asmoro ya. Jadi kan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan tidak lepas dari pengaruh global gitu ya, di mana arah kebijakan The Fed US menarik rem tangan dari mid 22 sampai mid 2023 ya, mid 23 ya. Dan setelah itu sampai dengan 2025 dibiarkan tanpa pertumbuhan. Sehingga akan dampaknya adalah suku bunga tinggi dan juga tekanan supply terhadap Indonesia gitu ya. Bisa dinaikkan karena, mohon maaf. Karena The Fed akan terus menguatkan dolarnya, dan ini baseline-nya kan sampai 2025 gitu ya. Jadi artinya maraton gitu ya, nggak cuman jangka pendek gitu ya. Nah, kalau pertanyaan saya ke Bu Masita, itu bagaimana kesiapan dari pemerintah kita untuk menghadapi itu ya, tekanan suku bunga tinggi dan juga tekanan supply dolarnya ya. Kemudian ya itu kenapa? Karena kalau mengacu pada krisis moneter tahun 1998 itu kan korban terbesarnya adalah won Korea dan rupiah gitu ya. Nah, bagaimana Indonesia bisa mengatasi itu supaya tidak terulang lagi kejadian itu ya. Walaupun tadi udah disebut juga sama Bu Masita ada cushion gitu ya. Mungkin ada kerangka yang lebih besarnya gitu ya selain itu. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Jadi kalau suku bunga di dunia naik, sebetulnya misalnya contohnya ECB aja ya, ECB mau menaikkan itu galau. Soalnya dia ragu-ragu, nanti ada bagian negara-negara European yang nggak bisa catch up. Kemudian kalau dinaikkan beberapa negara yang kurang hati-hati dalam berutang, tiba-tiba cost of fund-nya naik, utangnya pembayarannya jadi jauh lebih mahal padahal kondisi ekonominya lagi menurun. Karena itu Pak, penting buat setiap negara menjaga keseimbangan tadi, jangan sampai utang kita itu melebihi dari kemampuan kita membayar secara sustainable di jangka-jangka ke depan. Nah, kalau kita hanya melihat interest rate diferensial, tadi misalnya Fed naik, kita catch up atau enggak gitu ya. Kalau kita hanya melihat kenaikan interest rate dari luar yang mungkin membuat capital outflow, tapi tadi Pak Ari juga mengatakan ya bahwa fundamental perekonomian kita juga bisa dilihat. Contohnya di periode yang sama ada kemungkinan harga komoditi masih tetap tinggi gitu kan di saat Fed ini lagi meningkatkan suku bunganya. Tentu Indonesia termasuk yang beruntung dan juga termasuk yang berhati-hati karena utang kita masih di level yang sustainable. Nah, apa yang dilakukan pemerintah Pak? Jadi kalau kita sudah punya utang ke bank, kita punya utang kredit jangka panjang misalnya, seperti pemerintah punya kredit jangka panjang. Di saat perekonomian lagi sulit, yang kita lakukan apa? Ya kita mengurangi atau meningkatkan revenue kita, berusaha meningkatkan gaji kita misalnya gitu kan, berusaha mencari bisnis yang revenue-nya lebih tinggi. Jadi kita memperkuat sisi revenue dengan berbagai reform, baik itu di perpajakan, dari sisi belanja kita melakukan efisiensi belanja, sehingga kebutuhan financing kita nggak terlalu tinggi, sehingga pada saat cost of financing tadi naik, secara postur APBN kita itu relatif aman. Itu kalau kita melihat secara kecil Kementerian Keuangan fokus di APBN. Tapi kalau perekonomian secara umum, dengan kondisi yang semuanya serba naik seperti ini, sebenarnya level playing field-nya juga sama ya dengan berbagai negara. Yang membedakan adalah macro stability, kondisi utang, fundamental masing-masing perekonomian yang akan membedakan bagaimana perekonomian itu terdampak oleh kenaikan ini. Termasuk juga apakah level inflasinya setinggi itu sampai harus seagresif itu meningkatkan rate, itu juga termasuk salah satu faktor. Mungkin kurang lebih demikian Pak, terima kasih. Baik, kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan dari chat online. Selamat sore, saya ingin bertanya kepada Pak Asmo bagaimana Fed Fund naik dari 0,25% sampai 1,75%, dalam kurun naik 6 kali, tetapi mengapa BI rate tetap pada 3,5%? Dari Pak Sujitno Widakdo. Silakan Pak Asmo. Ya, baik. Sebenarnya statementnya Pak Gubernur BI selalu jelas ya, clear bahwa yang di anchor dari acuan suku bunganya itu adalah angka inflasi gitu ya. Angka inflasi perkiraannya BI selalu sampaikan 2-4%, untuk yang headline, ya headline ini inflasi umumnya, namun proyeksi yang terakhir di 4,2%, jadi belum terlalu jauh dari yang range atasnya. Terus kemudian kalau dilihat sekarang ya beberapa RDG terakhir mengatakan yang dijadikan anchor adalah core inflation, inflasi inti ya, yang di luar dari volatile food dan harga barang-barang yang diatur oleh pemerintah. Nah yang di situ pasti relatif lebih rendah dibandingkan dengan headline. Nah kalau memang angka inflasinya menurut Bank Indonesia memang relatif manageable, ya memang Bank Indonesia tetap pada pendirian untuk mempertahankan di 3,5%. Namun kalau kita bicara lebih besar lagi dari apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur BI, kita lihat beberapa faktor Indonesia saja. Yang pertama, kalau kita bicara Fed Fund Rate mengapa naiknya agresif, tentu saja adalah karena angka inflasinya juga sangat agresif naiknya. Mungkin arah bayangan saya, mungkin guidance the Fed ya dalam meeting yang terakhir tuh bisa berubah. Kalau kemarin itu angka inflasi mereka nggak malah naik ke 8,6%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perubahan stance juga dari The Fed bahwa yang di awalnya, di awal-awal tahun mengatakan bahwa ini inflasi bisa jadi hanya transitory. Tapi sekarang kemungkinan bisa berdampak karena struktural karena memang ada faktor dari kenaikan harga energi. Sehingga memang mereka melakukan front load kenaikan suku bunga acuannya. Jadi kalau dilihat yang sebelumnya kenaikan suku bunga acuannya itu
gapnya antara sekitar 100 basis dari tahun 2022 ke 2023, sekarang semuanya di front load dinaikin di tahun 2022 ini untuk memastikan inflasi, kemudian turun di targetnya mereka tuh berada di 5,2% tahun ini. Tahun depan target mereka inflasinya turun di 2,6%. Bagaimana dengan Indonesia? Tadi sudah disampaikan, angka inflasi Indonesia masih di kisaran 4,2%, core-nya masih bergerak di 3%, ya ekspektasi kami. Nah yang berikutnya adalah yang membedakan mengapa BI kemungkinan tidak seagresif the Fed dalam hal kenaikan, ya karena memang neraca perdagangan kita sekarang, ya tadi kita udah bicara sepanjang sore ini adalah diberkahi dengan surplus neraca perdagangan. Kemarin di bulan Mei memang turun ya sekitar jadi 2,9 karena memang pemerintah menahan ekspor CPO, tapi kemudian ketika sudah dilepaskan neraca perdagangan surplusnya akan kembali tinggi lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang memang pada akhirnya dibaca bahwa situasi masih relatif stabil ya kalau kita lihat dari indikator-indikator tersebut. Jadi inflasi, current account ya termasuk juga neraca perdagangan dan perbandingan ya memang perbandingan situasi pertumbuhan ekonomi yang perlu masih disupport oleh suku bunga tadi. Jadi walaupun memang kita year end forecast kita di 75 basis ya, namun memang itu sangat tergantung 75 basis kenaikannya Pak Suyitno ya. Namun itu memang masih tergantung dari seberapa besar nanti kenaikan dari core inflation di Indonesia. Demikian, Mas. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kepada Ibu Masyita. Apakah perkembangan ESG di Indonesia akan mengikuti tren di Eropa atau Amerika? Jika iya, butuh berapa lama sih untuk ke sana? Kalau mengikuti tren Eropa Amerika, kita harus tanya di periode yang mana gitu ya. Karena Amerika periode sebelum presiden yang sekarang kan juga climate-nya agak kurang agresif gitu ya. Di Eropa juga yang kapan gitu kan, kita sekarang mendapatkan request dari Jerman, mereka mau import coal dan bahkan di level rumah tangga itu udah buka genset sekarang Pak Arya. Jadi memang tren itu akan tergantung dengan kondisi dari perekonomian dan juga sekarang dengan krisis energi dan keterbatasan itu tentu kalau di Eropa Amerika yang punya musim dingin tentu lebih bahaya ya kalau tidak ada akses listrik. Jadi kelihatannya sih kalau sekarang di dunia dalam energy transition misalnya Indonesia cukup terdepan ya dari sisi rencana, mudah-mudahan bisa kita laksanakan tahun ini di presidensi G20 ini. Karena yang negara-negara berkembang lain yang sudah mulai melakukan juga ada beberapa yang agresif seperti South Africa, kemudian India gitu ya. Justru negara-negara maju nih yang sekarang sedang stagnan dalam sisi climate ya, saya nggak bicara yang lain karena bukan ranah keahlian saya. Nah butuh berapa lama untuk ke sana? Kalau khusus climate kita punya target yang ada tahunnya. Jadi banyak negara lebih agresif ke 2050, Indonesia tetap di 2060 mencapai net zero, 2060 atau lebih cepat gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan berbagai program transisi yang dilakukan pemerintah ini kita bisa lebih cepat dari 2060. Oke, ada pertanyaan lanjutnya? Dari mungkin dari para nasabah yang ada di onsite yang hadir di sini, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Mumpung di sini ada pembicara yang menarik nih terkait ESG ataupun terkait dengan makroekonomi ataupun pertanyaan selain itu juga tidak apa-apa. Oke, kalau kayak gitu. Terima kasih atas partisipasi dari ketiga dari seluruh pertanyaan-penanya, baik yang dari onsite maupun yang online. Dan kemudian sebelum saya tutup acara ini, nanti pada Juli 2022 kami tim Wealth Management Group juga akan mengadakan acara talk show Wealth Volume 2 terkait equity dan bond market outlook dari Mandiri Sekuritas. Jadi kami akan mengirimkan detail acara talk show Wealth Volume 2 melalui relationship manager dari Bapak dan Ibu sekalian.
Kemudian terima kasih banyak. Akhir kata saya Dani Haji Kusuma pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada para pembicara dan para nasabah prioritas dan private yang telah hadir baik onsite maupun online. Bapak atau Ibu kami mohon kesediaannya juga untuk melakukan pengisian survei terkait ESG yang dapat diakses sesuai yang ada di layar. Sampai bertemu kembali dalam acara Wealth Management Group Bank Mandiri berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.